Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman bisa mengetahui secara cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya. Oke. Pada video ini akan terbahas materi persamaan kuadrat kelas 9 SMP, yaitu subbab, jenis, jumlah, dan hasil kali akar-akar. Jadi teman-teman harus ingat bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat ya teman-teman. Oke. Jadi dari bentuk umum ini ternyata bisa kita tentukan bahwa jenis akar-akarnya apa, jumlah akar-akarnya gimana, dan hasil kali akar-akarnya itu seperti apa. Yang pertama adalah jenis akar-akar. Ternyata di persamaan kuadrat jenis akar-akar itu bergantung pada nilai diskriminan. Jadi nanti ada 3 kemungkinan jenis akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dia itu akar-akarnya berbeda, kemudian bisa akar-akarnya itu sama. Yang terakhir adalah dia itu bisa tidak punya atau tidak memiliki akar-akar. Nah, jadi 3 kemungkinan ini ditentukan oleh diskriminan yang dimiliki oleh suatu persamaan kuadrat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi jenis akar-akar itu ditentukan oleh nilai diskriminan. Nilai diskriminan sendiri itu adalah rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini jenis akar-akarnya bisa jadi dia itu berbeda, bisa sama. Yang terakhir adalah bisa tidak punya akar-akar atau imajiner. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Tidak punya akar-akar. Oke. Ini. Nah, nanti nilai diskriminannya itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah 3 jenis kemungkinan yang dimiliki oleh persamaan kuadrat dari akar-akar yang dimaksud. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi di sini ini kamu tuliskan ya, rumusnya mencari diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Sebentar. Oke. Nah, ini jenis akar-akar ini ternyata bergantung pada nilai D. Nah, ini aku tuliskan bergantung pada nilai D. D itu adalah diskriminan. Bergantung pada nilai nilai D atau diskriminan. Oke. Diskriminan. Nah, perlu diketahui dari suatu persamaan kuadrat nilai diskriminannya itu bisa dihitung menggunakan rumus. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini kamu akan tuliskan juga rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini B kuadrat min 4AC ya. Oke. Kalau berbeda itu D-nya itu lebih dari 0. Kalau sama itu D-nya sama dengan 0. Terakhir tidak punya akar itu D-nya kurang dari 0. Seperti ini. Oke. Jadi kita tinggal ngecek aja kalau suatu persamaan kuadrat kita ngecek jenis akarnya apa. Kita tinggal menghitung nilai diskriminannya. Sudah gitu aja. Kemudian ada jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar ya X1 ditambah X2. Rumusnya sederhana yaitu min B per A. Nah, kalau ada X1 ditambah X2 itu dinamakan jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar. Nah, seperti ini. Kalau nanti X1 dikali X2 itu dinamakan hasil kali akar-akar. Oke. Kalau X1 dikali X2 ini kan rumusnya C per A. Ini dinamakan hasil kali akar-akar. Nah, seperti ini. X1 dikali X2 ini dinamakan hasil kali akar-akar.
Oke, seperti ini teman-teman ya. Hasil kali akar-akar. Oke, hasil kali ya, ya kan, hasil akar-akar. Sebentar, kita hapus dulu. Oke, hasil kali akar-akar. Jadi ini merupakan subbab yang terakhir ya, insya Allah, dari persamaan kuadrat, jenis, jumlah, dan hasil kali akar-akar sebelum kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian ada kayak gini ya teman-teman, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini juga ada. Ini kita tinggal memakai rumus segitiga Pascal ya. Kalau ada X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, hasilnya adalah X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Nah, ini adalah jumlah kuadrat akar-akar. Kalau ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu namanya jumlah kuadrat akar-akar. Jadi bacanya dari belakang, dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Oke. Ini dinamakan jumlah kuadrat akar-akar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi materinya ada jenis akar-akar, ada jumlah akar-akar, ada hasil kali akar-akar, dan ada jumlah kuadrat akar-akar. Nah, supaya teman-teman paham, kalau kan punya satu contoh soal, kita akan cari semuanya ya. Jenis akarnya apa, jumlah akar-akarnya gimana, hasil kali akar-akarnya gimana, dan jumlah kuadrat akar-akarnya gimana. Katakanlah ada persamaan kuadrat PK ya. 2x kuadrat min 5x ditambah 4 sama dengan 0. Tentukan. Oke, tentukan, kita coba cari semuanya. Yang pertama adalah jumlah jenis akar-akar. Kemudian jumlah akar-akar, hasil kali akar-akar, dan jumlah kuadrat akar-akar. Oke. Yang pertama yang A berarti jenis akar-akar. Oke. Jenis akar-akar. Kemudian yang B itu jumlah akar-akar. Bentar, ini Kak bukan tuliskan jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar. Kemudian yang C hasil kali akar-akar. Yang C hasil kali akar-akar. Dan yang terakhir adalah jumlah kuadrat akar-akar. Jadi kita akan tentukan semua teman-teman. Oke. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menganalisis persamaan kuadrat ini, A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, ini yang terakhir adalah jumlah kuadrat akar-akar. Oke, jumlah kuadrat akar-akar. Jumlah kuadrat akar-akar. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita tentukan. Yang pertama adalah kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke. Kita tentukan aja A-nya berapa. Berarti A-nya 2. Kemudian B-nya min 5, C-nya 4. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Kemudian kita tentukan aja langsung aja jenis akar-akarnya. Berarti kita cari nilai diskriminannya aja. Kalau nanti hasilnya positif, berarti dia memiliki akar-akar yang berbeda jenisnya. Kalau dia sama dengan 0, akar-akarnya sama atau kembar. Dan terakhir adalah kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, berarti akar-akarnya tidak punya akar-akar jenisnya. Oke. Kita tinggal hitungnya B kuadrat berarti min 5 kuadrat min 4 kali A-nya 2, C-nya 4. Jadi 25 kali 32 ya, 25 min 32. Berarti sama dengan negatif 7. Nah, kan ini negatif, berarti kurang dari 0 dong. Nah, berarti dia itu tidak punya akar-akar. Tidak punya akar-akar. Atau bisa saja disebut imajiner. Tidak punya akar-akar. Tidak punya akar-akar atau imajiner ya. Oke. Kemudian kita cari yang kedua, yang B, yaitu kita cari jumlah akar-akar. Berarti X1 tambah X2 teman-teman. Dan tinggal masuk aja min B per A. Nah, berarti min 5, hati-hati jadi plus nanti ya. Min 5 per 2. Berarti hasilnya adalah 5 per 2.
Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut yang C, yaitu hasil kali akar-akar. Jadi X1 dikali dengan X2. Oke. Yang C adalah X1 dikali X2. Rumusnya adalah apa? C per A. Nah, C per A. Berarti C-nya kan 4, A-nya 2. Berarti 2. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir adalah jumlah kuadrat akar-akar. Kalau jumlah kuadrat akar-akar berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Seperti itu teman-teman ya. Jumlah kuadrat akar-akar berarti X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Nah, kita pakai rumus X1 plus X2 kuadrat seperti ini ya. Plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal masuk, kan X1 plus X2 kita dapat tadi kan berapa? 5 per 2. Jadi 5 per 2 kita kuadratkan dikurangi 2 kali 2. X1 kali X2 nya kan 2. Nah, ini kita tinggal kuadratkan aja. 5 kuadrat berapa? 25 kan. 25 per 2 kuadrat 4 dikurangi 4. Nah, ini kita jadikan per 4 aja. Seret. Nah, kita jadikan per 4. Ini tetap 25 kan teman-teman. 25 kemudian ini 4 kali 4 16. Berarti ketemu 9 per 4. Atau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran 2 seperempat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, saya kira cukup ya untuk video penjelasan tentang jenis, jumlah, dan hasil kali akar-akar pada video kali ini. Semoga teman-teman yang menonton bisa paham total. Oke, tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.